wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil hadits an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin hatta al-akhir qala fulanun ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Qala Rasulullah mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Wa qala fulanun fa akhbirni an amaratiha. Qala antanidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma talaqa falabithtu maliyan thumma qala li ya Umar atadri man as-sa'il qultu Allah rasul ala qala fa inna Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa bi nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan Allah, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah beserta jajarannya, Bapak Sabto, Pimpinan Cabang Aisyah, Bapak Rentu Niku, Asminipun, Putri J, Wonten, Putri Wonten, Ketawa J, Pimpinan Ranting, Ngelarang, Losari, Ngelarang, kemudian, masih nyoba ya. Saya masih punya catatan niku misi teng Kemiri, Kaliwulo, Gedangan Nang Sri dari tahun 2015 Bu. Saya masih punya catatan. Oh, jangan Kita, J. Ini ke Kaliwulo dari Pak Marsono, gitu. J. Yang asring kula niku teng Gedangan Malang. Nggih, Gedangan niku cerah apa stasiun nggih. Ya. Masih ada catatan sebelumnya. Ya Bapak Ibu, pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Pulau Sari yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian jamaah pengawasan rutin malam Rebu. Rutin setiap malam Rebu ya? Iya. Malam Rebu pekan ke-3. Alhamdulillah, apunten sangat. Pertama saya bersyukur saya kejual rezeki Bapak Ibu. Yang kedua mohon maaf ini kira ditelat. Wau kan pengawasan kalaupun apa makan kali Paman itu saya jadwal pas ya seperti maghrib sampai isya. Ngajar di perumahan Josroyo niku Bapak. Ya tidak apa-apa nanti habis isya langsung ke sini ya. Nah tadi isya niku rampung niku jam 8 kurang 10 jadi Bapak Ibu. Karena isya niku jam 7:16. Ya, ada niku jam 7:16. Rampung isya terus langsung pergi Bapak Ibu. Alhamdulillah.
Nah, kalau kaget kok jamaah akhirnya lah. Akhirnya Bapak Ibu, itu ibu-ibu ini seragam, Bapak Ibu seragam ini apa lanjutin kok enggak? Tapi nanti itu percuma nyeragami bapak-bapak. Bapaknya itu kok diseragami itu buatan purun memang seragam. Nah, ibu-ibu ini itu tertib. Jadi kamu kayak ngotot Bu, ibu pengajian, ibu RT ini ku seragamnya tertib. Bapak ini ku kayak diseragami, tapi ini pertemuan RT buatan purun gigi. Nah, itu nih Bu, masya Allah ya. Kalau kita manusia ini ku sampai mawon. Buatan tegani tekarangannya dan gula kali ini beribu. Dia pun benar nih punya ibu diseragami, ya Bapak Ibu. Mungkin seragami ini ku variatif dan benar rezekinya kan. Sudah masuk lagi Bu mungkin. Bumut itu masya Allah luar biasa. Sepuh tapi tetap semangat. Dan kalau ngomong sama saya nih Bu, itu betul-betul dengaling-aling Bu Pak. Ngaten-ngaten ini beliau kan sesepuh, ya sesepuh kelola panjenengan. Kalau orang tua itu semangatnya itu kalau sudah tidak pernah padam itu masalah. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Nawi didongaaken panjang umur terus pripun? Turun apa mboten? Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Dan juga kita semua Bapak Ibu sehat walafiat dan umurnya barokah. Amin. Rezekinya dimurahkan oleh Allah. Di antara Allah itu membuka rezeki itu Bapak Ibu adalah dengan hadir di pengajian. Ngurus masjid, ngurus umat, ngurus pengawasan. Ini adalah menjadi kunci-kunci rezeki Bapak. Nanti kalau Allah turunkan rezeki, di antara tanda Allah melapangkan rezeki keluaran panjenengan niku Bapak Ibu, niku golek gampil dan kebutuhannya tercukupi, walaupun pas-pasan atau mungkin kurang-kurang dikit. Jadi Bapak Ibu. Bapak sangat mau pribadi. Iya. Ada orang yang hartanya banyak, bondonya akeh, ini golek duitnya rekoso Bapak. Dirinya tidak punya kebebasan, tetapi justru dirinya itu diatur oleh pekerjaannya, diatur oleh hartanya. Kalau saya pribadi, namun billah dari mudah-mudahan ya Allah lindungi aku ya dari pekerjaan yang seperti itu, yang memperbudak kita, sehingga kalau rezeki rekoso niku Bu ajeng sholat itu betul sakit kok. Ya. Apalagi sholat ke masjid ini sudah tidak ada di kamusnya Bu Pak. Kamus pribadi ini Bu dalam agenda atau rencana hidupnya dia itu tidak ada rencana sholat di masjid itu sudah tidak ada. Loh, apa mau nonton itu nonton toh? Iya Bapak Ibu. Ya kalau banyak Bapak Ibu, tapi untuk menjumpai orang seperti itu, nah saya berjumpa Bu. Saya kemarin itu kedatangan sahabat saya di Jakarta. Sahabat saya di Jakarta. Beliau seorang wakil rakyat. 2 periode di DPR RI, Bu Pak. 2 periode di DPD RI, bukan DPR RI, DPD RI. Kan wonten kali kan DPR RI kali DPD RI. Nah itu. Dia sudah 2 kali, yang ketiga itu nggak jadi apa-apanya, jelas 1 periode kemarin ini tidak jadi. Kemarin itu silaturahmi karena ada urusan bisnis pekerjaan atau apa di Karanganyar, ya saya temani Bapak Ibu. Ya kenal di Jakarta, waktu sama-sama di Jakarta sekitar 20 tahun yang silam Pak. Saya kan sempat di Jakarta tahun 2003 sampai 2006. Ini 2023, sudah 20 tahun yang silam. Ya. Waktu di Jakarta itu sukses saya, Pak. Dari segi duit itu sukses saya. Uang saya itu ratusan juta, Bu. Saya itu pernah, saya cerita dikit.
Karena waktu itu saya aktivis mahasiswa Bu Pak. Jadi orang-orang itu kalau punya maksud tertentu, ya, tetapi urusannya dengan mengerahkan massa, itu ngomongnya kali kula Bu. Manggil saya Bung Arif, Bung Arif. Saya punya proyek begini, tolong diatur berapa biayanya. Itu ratusan juta Bu Pak. Tidur saya itu di hotel. Jarang tidur di kos-kosan atau kontrak, tidurnya dari hotel ke hotel, 2 minggu di hotel ini, nanti 2 minggu di hotel lagi. Coba Bapak Ibu, urusannya seperti itu. Makan itu nggak pernah, beli kopi saja di Starbucks, satu cangkir kecil itu 20 tahun yang lalu itu 50.000 Pak, 40.000. Tapi nongkrongnya yang lama, beripun coba ya. Sekali makan itu tidak pernah yang harga 50.000 Bapak Ibu. Makan 100.000 itu 20 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah Bu Pak, ketika saya merasakan itu, jadi ngurusi demo bayaran Bu Pak. Demo bayaran, jadi saya punya jalur-jalur itu, Blok M, Pasar Senen, Tanah Abang, itu ada krokodil itu. Kita kumpulkan demo bayaran, sekarang itu ibu-ibu. Gitu, ibu-ibu. Itu waktu itu kalau ibu-ibu pokoknya rakyat orang umum itu 50.000, kalau mahasiswa 100.000 satu orang. Kalau dia pakai orasi tempat niku 200.000. Niku sing bayar kula Bapak Ibu. Nanti saya bagian lobby ke kantor mana yang dituju yang mau didemo, itu saya bagian lobby. Itu dulu saya pakai duit saya banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi hidup saya Bapak Ibu nanti masuk pulang sama teman kan, yang hotel kan tidak ditinggal sendiri, sama 2 atau 3 teman, ya. Itu pulang jam 12 malam, ya kan, kadang jam 2 malam baru balik hotel, subuhan ya di masjid, kok di masjid, subuhnya di kamar hotel itu ya, subuh nanti keluar lagi, jam 7, jam 8 sudah operasi lagi, nanti ke kantor kejaksaan, kantor imigrasi. Bahkan saya itu pernah mencabut tokoh agama dari Jepang 3 orang Bapak. Jadi sudah sampai bandara Indonesia, saya cabut, hanya saya lobby imigrasi, kembali lagi dia ke Jepang. Urusannya apa Bu? Ya, coba. Tapi alhamdulillah ketika saya merasakan itu Bapak Ibu, niku sumpah, hidup itu sumpah. Bekerja itu tidak ada waktu, tidak mengenal jam. Duit tak terbatas, pekerjaan tidak mengenal jam. Yang paling sedih itu apa Bapak Ibu? Yang bikin paling sedih? Ketika masuk Ramadan di Jakarta Bapak Ibu, itu tidak pernah yang namanya sholat di masjid, itu tidak pernah. Gitu. Sholatnya di mana? Nanti buka puasa di rumahnya menteri ini. Nanti besoknya buka puasa dan sholat tarawih di menteri ini, di ketua MPR, ketua DPR, seperti itu Bapak Ibu. Full Ramadan. Coba. Saya merasa enak ini. Padahal pada saat tidak ada jadwal. Ya kan saya sama teman sama Pak Ridwan Siombing. Pak Ridwan ini pengacaranya Muhammadiyah dan beliau ketua MPKU. Sudah lama hidup di Jakarta. Ya kan? Kalau sudah Ramadan itu mulai malam ketiga keempat itu keliling. Saya aktivis mahasiswa Bu. Ya, keliling nanti buka puasa di Ramadan ini, di menteri ini, ya. Komplek Widya Chandra ini kompleknya menteri, nanti ke wakil presiden. Begitu namanya aktivis, jalurnya begitu Bapak. Tapi di saat pas tidak ada jadwal, saya sholat di Sunda Kelapa. Sholat di Sunda Kelapa, Masjid Sunda Kelapa apa sih? Yang sering dipakai nikah artis itu dulunya. Itu saya merasakan yang nangis gitu ya. Apa yang saya ingat lupa? Ini penting sekali Bapak Ibu. Maka pendidikan masa kecil buat anak-anak itu pentingnya luar biasa. Pengalaman pribadi saya yang mengingatkan saya pada masa-masa itu justru kenangan saya waktu SD niku ubiang-ubiang yang masjid malam nuzul Quran niku ge
acara PHBI peringatan Hari Besar Islam, Tabligh Akbar, Isra Mi'raj, tahun baru Hijriyah. Ngoten niku yang bikin ingat waktu SD niku grudak-gruduk nang masjid. Gitu Bu Pak. Raketane masjid niku rame. Itu waktu masa anak-anak. Di saat sudah saya pada pusat kekuasaan, golek duit itu gampang Bapak Ibu. Ternyata kenangan masa lalu pada saat aktif masih kecil ini ubi sobone masjid, rame di masjid, sholat mesti diselenti kare itu gas masjid, uyek wae kok. Gitu Bapak Ibu, uyek wae punya linggo pengawasan rame dhewe. Ya, tapi ternyata itu membuat kenangan yang indah. Saya ingat ya Allah pada masa itu betapa damainya hidup dengan masjid. Akhirnya saya sampai pada itu 1 atau 2 kali Ramadan waktu itu 2 tahun 3 tahun ya Bapak Ibu. Waktu saya putus kerja sudah sampai nanti berakhir periode. Ya, masa periode jabatan itu saya akan selesaikan urusan ini. Saya pulang kampung membuka lembaran baru. Jadi itu perkara sederhana yang saya alami, tetapi membuat kenangan yang indah. Saya tidak bisa sekarang Bapak Ibu. Ya Allah, Ramadan kita bisa nikmati, subuh bisa nikmati. Jadi sibuknya ngurus masjid, urusannya pengawasan kita nih Bapak Ibu. Nikmat. Walaupun duitnya mboten sekatah kaya biyen Bapak Ibu. Ya, uangnya tidak seberapa sekarang itu, tapi Allah mencukupi. Kalau dulu Bapak Ibu kurang terus, kurang itu bukan arti ketika pegang uang itu bawaannya ini dibelanjakan terus. Wis pun, bukan apa, bukan kira-kira jajan itu alih apa, piknik sana, piknik sini, jadi kuliner sana, kuliner sini, nongkrong sana, nongkrong sini Bapak Ibu. Dan saya syukur itu dalam keadaan seperti itu pegang duit banyak jauh dari perbuatan maksiat. Ada dalam keadaan sendiri Bapak Ibu. Itu termasuk nikmat saya bersyukur kepada Allah tidak terjebak dalam kehidupan maksiat di kota besar seperti Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kita ngatur jam pindah-pindah 9:04 deh, ngatur jam 11:30 buka. Siapa mau buatan ini? Ini kan nambah jam sama nih buka. Kalau nambah cerita dari masuk ke pengawasan itu Bang. Jadi ngatur jam 11:30 bulan Bu. Ya secekapnya saja ya, sampai jam berapa ini udah jam 9:10 ya kurang lebih lah secukupnya waktu, tidak akan saya malam, nanti lain waktu bisa disambung lagi. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya tadi membacakan sebuah hadis. Hadisnya itu agak panjang, maka saya potong saja, saya bacakan yang di atas, lalu saya langsung lompati bagian akhir. Hadis ini menceritakan tentang 5 hal. 5 hal. 1, 2, 3 tidak saya ceritakan, tidak saya jelaskan, tapi saya sampaikan saja. 1, 2, 3 tidak saya jelaskan. Yang mau saya sampaikan ini yang keempat dan kelima. Tapi yang keempat tidak ada penjelasannya dari Nabi. Yang kelima saja. Jadi ini ajaran Islam itu buatan umum. Panjang itu isinya mantes Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu hadis Nabi SAW pada saat Nabi berkumpul dengan para sahabat. Nabi berkumpul sama sahabat. Ya ini diceritakan oleh Sayyidina Umar. Jadi hadis ini yang menceritakan Sayyidina Umar bin Khattab Bapak Ibu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab. Hadisnya sahih, benar, tidak mungkin diragukan kebenarannya. Jadi Sayyidina Umar itu satu majelis bersama Nabi SAW. Sama para sahabat. Cerita Bapak Ibu, tahu-tahu datang seorang laki-laki. Ya namanya di Madinah, Bu. Madinah, para sahabat hafalannya kuat. Jadi satu jamaah Nabi itu tidak mungkin tidak saling kenal. Semua kan saling kenal.
ribuan ayat saja hafal Pak para sahabat. Ratusan bahkan ribuan hadis hafal. Apalagi kalau mengingat nama-nama para sahabat Bapak Ibu. Tapi suatu saat tiba-tiba ada seorang yang datang di hadapan Nabi yang tidak dikenal. Pas majelis begini kan di bawah nggak pakai meja itu Bapak. Ini digambarkan sampai detik. Tiba-tiba ya suatu saat ada seorang itu hadir di pengajian Nabi SAW. Cuman duduknya itu di depan Nabi, lutut ketemu lutut. Misalnya kayak begini, tiba-tiba ada seorang. Ini kan saya yakin satu jamaah insya Allah kan saling kenal. Tiba-tiba ada seorang yang tidak dikenal, lupa datang di hadapan Nabi. Dan orang ini Bapak Ibu digambarkan juga dalam hadis diceritakan Sayyidina Umar ini, orang ini dalam keadaan bersih, pakaiannya bersih, najis kalau sekarang, tidak seperti dari perjalanan jauh. Zaman dulu Bu Pak, di Madinah kan, keluar Madinah sudah padang pasir, gurun gitu Pak. Jadi debu itu sudah jelas. Tidak tiba-tiba datang, tidak seperti dari perjalanan jauh, pakaiannya sangat bersih, indah, ya, tidak menunjukkan wajah lelah. Tiba-tiba orang ini duduk di hadapan Nabi SAW, lutut ketemu lutut. Pripun Bapak Ibu? Lututnya itu bertemu. Nah para sahabat kalau memanggil Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah orang ini sudah didatang di hadapan Nabi SAW, memanggilnya bukan ya Rasulullah, bukan. Yang dipanggil ya Muhammad. Kaget para sahabat. Ini wong iki ditok-tok ora. Teko-teko dhewe. Tidak ada yang kenal, tidak seperti dari perjalanan jauh. Berbeda kalau sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pergi ke Jakarta naik pesawat ya sudah, dari keluar rumah naik mobil sampai bandara, keluar mobil masuk ruangan AC, nanti nunggu pesawat berangkat pagi, siang pulang sudah bisa. Mboten kesel Bapak Ibu, gitu. Tapi zaman Nabi tidak bisa Bapak Ibu, ini aneh. Nah kemudian manggil ini ya Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi kan sudah tahu siapa yang datang ini. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Pertanyaannya kan yang pertama itu, ya Muhammad. Ya, wahai Muhammad, terangkan kepadaku apa itu Islam. Nah Nabi menjawab Islam itu satu, antasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Satu syahadat kepada Rasul, ya, syahadat apa? Syahadat. Yang kedua adalah sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji ke Baitullah. 5. Setelah selesai Nabi SAW menjawab, apa kata-kata orang ini Bapak? Panjenengan bener. Iki pripi. Sahabat kan heran Pak. Iki wong iki piye to? Teko bareng dijawab malah bener iki. Iki sing teko apa guru Kanjeng Nabi kok? Nah gitu loh Pak. Pertanyaannya sahabat. Nah, kenapa di model begini Bapak Ibu? Suatu peristiwa yang aneh, tidak biasanya jadi bahan perguncingan. Ini peristiwa yang tidak mungkin terlupakan Bapak Ibu. Dan periwayatnya hampir seluruh sahabat meriwayatkan hadis ini. Ceritanya benar. Wis teko bareng dijawab kok malah bener iki. Iki teko apa mbedheki? Nah, ngoten iki Bapak Ibu. Tanya lagi yang kedua. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, terangkan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi SAW menjawab, yang namanya iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada yaumil akhir, pada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Ya. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir baik ataupun takdir buruk. Seperti ya sepekan yang lalu ke Bapak Ibu, ya, yang sampai ke telinga saya,
ada 2 orang kecelakaan. Satu tetangga saya, 3 hari kemudian saudara kita lupa guru SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar, dua-duanya kecelakaan tunggal Pak. Yang guru SMK Muhammadiyah 3 itu pulang kerja, pulang dari mencari nafkah buat anak istri. Mungkin memang ajalnya ya Allah sudah menakdirkan, nabrak truk di depannya yang berhenti atau apa, kemudian setelah itu tidak berapa lama meninggal. 3 hari sebelumnya Bapak Ibu di kampung saya, beda kampung ya, beda dusun atau beda kampung, di kampung saya sama ada kecelakaan di dekat flyover Palur, sama dia nabrak truk yang mandek. Cuman ini pun lebih mendem bukan, beribun cobi. Umurnya 26 tahun. Kalau saudara kita umurnya 33 tahun. Cuma tidak langsung mati, masuk dulu rumah sakit, setelah 3 hari baru mati dalam keadaan mabuk. Coba ya Allah, itu beribun cobi. Ada takdir baik, ada takdir buruk, sama-sama meninggal di jalan. Kalau yang meninggal di jalan itu Bapak Ibu, kalau menurut Sayyidina Umar bin Khattab dalam sebuah kata-kata beliau di dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Al-Bantani, jadi ulama dari bangsa Bapak Ibu, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, dia menulis buku Nasaihul Ibad, Nasaihul Ibad. Walaupun hadis-hadisnya sebagian ya mungkin tidak dinilai sahih, tapi kan yang diambil pelajaran. Sayyidina Umar pernah mengatakan, laula di'al ghaibi la syahidtu ala 5 nafarin kulluhum ahlul jannah. Sekiranya aku sebetulnya itu takut kalau disebut orang yang mengetahui perkara yang gaib, Bapak Ibu. Yang intinya begini, Sayyidina Umar itu takut kalau dituduh mengetahui hal-hal yang gaib. Tapi saking benarnya perkara ini, maka Sayyidina Umar mengatakan bahwa kelima orang ini adalah ahli surga, dijamin masuk surga Bapak Ibu. Kelima orang ini yang disebut pertama oleh Sayyidina Umar apa Bapak? Seorang al-faqiru sahibul iyal, orang yang melarat atau orang yang bekerja, seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarga. Itu Allah jamin masuk surga. Coba. Baru yang nomor 2, nomor 3 bab istri. Nah, nomor 2 seorang istri yang mensedekahkan mahar suaminya kepada suaminya. Nah, jenengan pun nonton nomor dari Bu Pak. Iku terutama ibu-ibu muda, ibu sing sepuh-sepuh niku wis pun mboten rembukan cinta, nggih bukan. Rembukan wis kepaksa aja urip bareng, jeneng Bu Pak wis. Sing napa malih wis urip 20 tahun, 30 tahun kok wis kepaksa wis pripun malih. Gitu. Biasanya tambah tua niku tontonane rada angel Bu Pak. Jeneng apa mboten Pak? Kula salah pun kok dari sepuh Bu Pak. Ya, itu yang nomor 2 itu bicara tentang seorang istri yang mensedekahkan maharnya untuk suaminya. Itu istri itu dijamin masuk surga. Yang ketiga seorang istri yang berbakti pada suaminya. Yang keempat seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kelima orang yang berdosa dan taubat kepada Allah. Ini kelima orang ini dijamin masuk surga. Tapi yang disebut pertama oleh Sayyidina Umar, aku yakin sekali bahwa mereka itu dijamin oleh Allah masuk surga adalah seorang yang mencari nafkah untuk keluarga. Maka Bapak Ibu, itu khususnya yang muda-muda, sergaplah bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga. Yang halal, thayyibah. Kalau soal besar kecilnya, nah itu Bapak Ibu, itu yang tadi saya sampaikan di awal. Allah memberikan rezeki orang itu ada 2 Bu. Ada yang rezeki yang gampang, yang sutur rezeki Allah lapangkan rezekinya. Ada orang yang rezekinya sempit. Secara umum dipahami, secara umum Allah yang lapangkan rezekinya itu ada orang yang bodohnya akeh. Yang sempit rezekinya itu memang rezekinya sempit, itu umum. Ya.
Tapi pemahaman yang lebih dalam lagi Bapak Ibu, orang yang Allah lapangkan rezeki itu apa? Orang yang hidupnya itu lapang untuk ibadah kepada Allah. Dikasih rezeki bisa beli mobil, tapi mobilnya untuk pengajian. Gitu Bapak Ibu. Diberi rezeki untuk beli motor, motornya tidak hanya untuk kerja, tapi juga untuk pergi pengajian. Dapat gaji disisihkan untuk nyumbang TPA, untuk menganggarkan sebagian risiko ini untuk guru-guru TPA. Itu namanya yang Allah lapangkan rezekinya. Bukan soal besar kecil. Mungkin rezekinya kita nilai pas-pasan, tetapi amal ibadah dia lapang Bapak Ibu. Dan dia bekerjanya dengan ringan. Bukan itu yang ngoper-ngoper, yang nyenai macam-macam itu kita jalani dengan baik, dengan etos kerja yang tinggi. Tetapi pekerjaannya tidak mengendalikan hidupnya. Tapi ada orang yang sebenarnya saya cerita teman saya itu Bapak Ibu tadi itu sibuknya luar biasa. Tetapi rezekinya ya mungkin juga banyak, bondo ini mungkin di atas rata-rata. Tetapi uripnya kosong juga. Sudah entek, waktunya juga habis. Waktunya sudah habis Bapak Ibu. Sana kemari. Ini apa? Saya minta ingatkan. Saya ingatkan. Ya, saya ingatkan ke dia itu. Kalau saya kan ngomongnya bahasa Inggris sama dia. Ya bos. Ya, antum itu sama saya itu sudah kayak apa? Ya. Ente itu sama Ani, itu kan ada bahasa Jakarta atau Bapak. Ente sama Ani itu sudah solid kayak apa? Tapi kenapa hidupmu tidak berubah? Maksudnya gimana, Bib? Manggil saya itu Habib. Maksudnya gimana, Bib? Loh, semenjak kita kenal 20 tahun yang lalu, ente itu 2 kali anggota DPR. Kenapa setiap ketemu sama saya, bahkan ngobrol seharian sama saya dari datang saya jemput itu, tidak pernah bicara agama. Ngomong kecil kayak gimana dakwahmu di sini, Bib? Kan gitu. Coba. Yang tidak bukan harus dunia. Kalau kita tembri buat tetap buka. Saya kalian itu urusan belakang. Ya ketika kita berjumpa mesti omongan jamaah pengajian, jadwal malam Selasa iki wayai pengaosan. Itu sesungguhnya kehidupan yang Allah lapangkan Bapak Ibu. Jadi kehidupan yang Allah lapangkan itu seperti itu. Maka seperti tadi yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu, rukun Islam. Ketika orang Islam ya hidupnya syahadatnya benar, artinya imannya benar, sholatnya juga tegak Bapak Ibu, ya bisa zakat, bisa puasa. Kalau ada jalan Allah mampukan, Allah sampaikan ke tanah haram Mekah Bapak Ibu. Nah di situ dalam hadisnya juga ada kata mastata'tum, artinya itu tidak sebisa semau kita sini. Ya, karena itu ada. Tapi bukan berarti Allah itu menunda atau tidak memberikan pahalanya kepada orang yang tidak pergi haji loh Bapak Ibu. Ada yang sudah niat, sudah usaha, tapi lebih dulu kematian mengambilnya, Allah sudah catat amalnya itu sebagai haji, dan hajinya mungkin bisa jadi mabrur, nggak bisa haji karena banyak saudara, ada saudara yang ditolong. Coba Bu, kita kan sering dengar cerita kan, orang termasuk Hasan Al-Basri kalau tidak salah. Ya, Hasan Al-Basri itu pergi haji Bapak Ibu. Dia menjalankan ibadah haji, ya. Suatu saat itu dia bermimpi. Dalam tidur itu tidak hanya semalam 2 malam. Ketika terlelap tidur itu mimpi melihat malaikat itu berdialog bahwa jamaah haji tahun ini Hasan Al-Basri loh Bapak Ibu, seorang ulama besar. Ulama kali punya top markotop dulu. Itu mimpi melihat seorang 2 malaikat ini berdialog bahwa Allah tidak menerima pahala haji seluruhnya tahun ini, coba. Termasuk dirinya. Loh kaget dia. Tidak bisa jenat dia. Datang pergi haji, amal ibadahnya ditolak. Nah, tapi dalam petunjuk, dalam mimpi itu mimpinya seorang ulama, Bapak Ibu. Ya. Jangankan mimpinya ulama, mimpinya Fir'aun saja jadi kenyataan. Gini apa nggih Bu? Ini mimpinya Fir'aunnya Musa benar, mimpinya Namrud juga benar, Bapak Ibu. Mimpinya siapa lagi? Mimpinya Fir'aunnya zamannya Nabi Yusuf, ya, yang mimpi melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi
yang kurus kemudian menjadi ditakwilkan mimpi itu Nabi Yusuf, mimpinya juga jadi kenyataan. Tinggal mimpi dikelola panjenengan itu mimpi apa Bapak Ibu? Iya dong. Kalau anak-anak yang muda masih muda-muda itu bukan mimpi itu dalam keadaan sadar saja mimpi ini terpundi-pundi gitu. Ya, memang kita itu bisa semangat hidup memang karena mimpi Bapak Ibu. Jadi kembali tadi cerita. Mimpi melihat tidak ada jamaah haji yang diterima. Tetapi besoknya atau berikutnya dalam keadaan itu dapat kabar bahwa seluruh amal ibadah jamaah haji tahun itu diterima. Tetapi asbabnya bukan karena amal ibadah yang dilakukan tidak, tetapi karena ada jamaah haji yang mau berangkat haji di tengah perjalanan tidak bisa haji Bapak Ibu, karena bekalnya tidak cukup. Jadi akhirnya dia balik lagi, bekalnya tidak cukup. Kalau diteruskan nanti dia jadi pengemis. Jadi seseorang berangkat haji sudah mengumpulkan untuk ongkos perjalanan kan, tapi di jalan itu melihat ada orang itu sangat miskin, sangat apa-apa, miskin papa yang di Bapak Ibu. Lalu sebagian ongkosnya dia naik haji itu dia berikan kepada pengemis atau orang fakir atau orang miskin. Kalau dia lanjutkan nanti dia gembel. Ya, mau bisnis ya tidak mungkin untuk kumpul-kumpul, akhirnya dia pulang lagi. Loh, bayangkan loh Bapak Ibu, kisah ini viral. Artinya sudah Bapak Ibu atau yang muda bisa cek itu di internet. Mimpi Imam Hasan Al-Basri tentang pahala ibadah haji itu nanti keluar. Kisah itu keluar. Jadi diterimanya jamaah haji ini atas wasilah dari seorang yang mau pergi haji tapi tidak bisa menunaikan ibadah haji karena sebagian ongkos naik hajinya dia berikan kepada fakir miskin. Coba ya, luar biasa kan? Saya pernah baca itu data tahun 2004 juga waktu saya masih di Jakarta di Bali. Jadi orang Indonesia yang daftar haji sama menunaikan zakatnya itu lebih banyak yang pergi haji, tapi dia belum bayar zakat. Atau dia tidak memperhitungkan dirinya untuk bayar zakat. Zakat itu kan ada hitungannya. Sodako ya sodako, tetapi tidak bayar zakat. Tapi sudah pergi haji. Pada urutannya itu syahadat, sholat, zakat, puasa, baru haji. Nah, kembali tadi tentang hadis ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pertama soal Islam dijawab rukun Islam. Tanya soal iman dijawab menjadi rukun iman. Dijawab lagi oleh seorang ini sodakta, jenengan benar. Tanya lagi yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Nah ini Bapak Ibu. Rukun Islam, rukun iman tidak saya jelaskan lagi. Nah ini tanya lagi yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Kalau Rasulullah SAW menjawab, anta'budallaha karnaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Setelah dijawab, benar, jenengan benar Muhammad. Saya kisah ketelu terang bab ihsan. Makanya ada istilah Islam, iman, ihsan. Loh kok Islam lebih dulu? Ya banyak orang Islam, tapi belum tentu ada iman di dalam hati Bapak. Ya, kata Islam, sempurna rukun haji, tapi korupsi jalan terus. Bagaimana coba? Gimana imannya? Masa iman korupsi? Ripun coba Bapak. Ya. Islam sudah sempurna, sudah haji, bahkan sudah mencium hajar aswad coba Bapak Ibu. Sampai ke negerinya, rubah konstitusi, coba gimana? Apa yang dipikir sujudnya itu apa? Kalau saya pikir ini takbir Allahu Akbar, sujud umur 50 tahun lebih. Lalu kalau umur 50 tahun lebih Bapak Ibu, anggap saja anak itu mulai sholat benar umur 5 tahun. Setelah lewat balita, berarti sudah lebih dari 45 tahun dia takbiratul ihram, rukuk sujud. Tidak ada artinya. Gitu, Bapak Ibu. Malah ada yang angkat jari tauhid begini takut coba Bapak Ibu. Tapi itu bukan ngomong.
Hah? Mboten mangkat. Oh ini tauhid atau Bapak Ibu? Malah dibawa-bawa. Oh ini tauhid. Lah itu juru bicaranya Hamas, Abu Ubaidah bin Jarrah, ketika menyampaikan berita tentang Hamas ini per ke-100 hari atau kemarin Bapak Ibu sampaikan itu hari Ahad itu hari ke-100 semenjak 7 Oktober perang itu Hamas masuk ke wilayah Israel itu ketika ceramah ya begini, khotib Jumat ketika khotbah memanjatkan doa ya begini gitu, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma arhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu harus mengatakan sunnahnya Bapak Ibu. Tidak ada urusan dengan politik kan begitu Bapak Ibu. Ya kan? Itu aja takut loh. Sujud rukunya seperti apa? Ya kita tidak bisa menilai itu gitu loh. Tapi ini sebagai bahan evaluasi. Ya kembali tanya dari soal apa itu ihsan? Nah Rasulullah menjawab, nah ini tadi Islam, iman, ihsan. Nah Islam, ihsan ini berarti dia sudah Islam, dia juga sudah iman. Tinggal ihsannya bagaimana? Ihsan itu secara bahasa memperbagus amal. Memperbagus amal itu apa? Memberikan yang terbaik. Jika memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, berikan yang terbaik, bukan standar. Contoh ini pun apa? Bapak-bapak menawi sholat ke masjid niku angsal apa mboten? Sah apa mboten sholat pun ngagem kaos singlet. Pak sah apa mboten Pak? Ngagem karo. Nek perlu ngagem niku lho, napa kathok sing teng sawah niku lho, napa? Ada napa ndak sing 2/3 niku lho Bu Pak? Gojak-gajak. Lah kathok gojak-gajak terus ngagem kaos singlet. Yo piye? Ke masjid niku sah apa mboten sholat pun Pak? Sah. Karena menutup aurat. Aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Itu sah. Secara fikih sah. Tapi itu tidak ihsan. Nah, mungkin boten becik. Tidak bagus. Nah, sah. Tidak bagus. Yang bagus seperti apa? Pakai batik atau pakai baju yang rapi, indah, kalau perlu pakai wewangian, kalau perlu setiap mau berangkat ke masjid sikat gigi dulu atau siwak, kan begitu Bapak Ibu. Pakai wewangian, orang lihat itu sudah senang, gitu Bapak Ibu. Ruku ibu nggih ngoten niku bersih. Ruku sing inggil niku nggih putih-putih ngoten nggih diubah mboten nenten ireng-irengi. Gitu. Kumpul putih nggih ngoten Bu, kumpul putih itu harus bersih, sering dicuci. Kan itu namanya ihsan. Sejadah yang ngoten mosok 5 tahun atau dikumbah. Gitu. Paling boten nggih sesasi pisan niku nggih dikumbah, bersih. Syukur-syukur seminggu sekali ya Kamis dicuci buat nanti sholat Jumat. Kan ngoten niku Bapak Ibu. Ya, itu namanya ihsan. Jadi melakukan sesuatu di atas standar. Ya, melakukan yang terbaik. Tidak hanya sekedar standar. Fikih itu kan standar, Bapak Ibu. Kalau dilakukan lebih baik kan situ, ya. Nah, Rasulullah menjawab, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah bahwasannya engkau beribadah kepada Allah sepertinya sungguh engkau melihat Allah, Bapak Ibu. Ketika kita sholat, ketika zakat, saya melihat Allah. Bukan wujudnya Allah, tetapi melihat kekuasaan Allah, kasih sayang Allah. Saat menerima rezeki, kita melihat bahwa Allah memberi rezeki kepada kita, Bapak Ibu. Sehingga rasa kepemilikan terhadap rezeki itu hampir tidak ada. Nah, tinggal memikir menyalurkan rezeki saja. Menerima uang, menerima gaji, menerima hasil usaha atau jualan atau bisnis, diterima. Ya Rob, rezeki darimu. Tinggal menyalurkan saja, anak ke pondok, ini PPA, ini masjid, ini persyarikatan, ini itu sudah. Tinggal ditunaikan dengan baik. Oh, bayaran SPP anak roto mahal, tapi senang daripada ngulang sendiri malah mumet. Ngulang anak diri malah mumet, oh Bapak Ibu. Gitu, dititipkan, jangan sampai Pak. Mungkin kita harus puasa dulu menahan tetapi coba Bapak Ibu. Dan tidak perlu risau kalau seperti ini kan dikatakan beribadah kita seperti kita melihat Allah, atau dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu.
Fa'ilam takun, jika engkau tidak bisa melihat Allah dalam setiap ibadah, karena kehidupan kaum muslimin itu ibadah. Tidurnya orang beriman itu ibadah, tidak hanya di dalam puasa, Bu. Panjenengan sehari setelah masak, setelah bersih-bersih rumah, menunggu suami datang, masak pun memberikan yang terbaik. Istirahat menunggu suami datang. Tidurnya seorang istri soleh itu juga ibadah. Ya toh, ngoroknya nggih ibadah. Itu nanti pulang itu tambah 10, bapak ini pindah tempat tidur. Dan orang tua gitu, bapak ibu saya juga gitu, di rumahnya di mana, di Solo itu begitu. Kamarnya 3, tapi 3 kamar tidak ada yang ditempati duri, Bu. Bapak ibu saya itu tidurnya di depan TV. Sebentar nonton TV, setengah jam, setengah jam, 1 jam nonton TV. Habis itu TV-nya nonton bukan. Gue hobi. Itu nek kon sekolah nonton TV aja. Ya sudah ya Bapak Ibu. Ya, di situ. Ya, itu kehidupan di dunia itu indah Bapak Ibu. Orang beribadah seperti melihat Allah. Kalau tidak bisa, sesungguhnya Allah melihatmu, kan begitu. Kita merasa, kalau kita merasa dilihat Allah, kita diawasi oleh Allah, maka apapun yang kita lakukan pasti lakukan yang terbaik. Bukan ngepres. Fikih niku ngepres Bapak Ibu, karena dia standar. Tapi orang yang beriman dia pasti ihsan, memberikan yang terbaik, memberikan di atas standarnya. Boten napa-napa boten dipres, mesti dikunjungi. Kan gitu. Sesuai aturan dan itu dikunjungi. Pergi ke masjid pakai pakaian yang terbaik. Kalau sedekah, beli sedekah juga yang bagus. Menurut ukuran rezeki yang Allah berikan. 1 bulan gaji UMR dengan 1 bulan yang dapat 1 bulan 100 juta. Kan tidak melihat besar tapi prosentasenya. 2,5% zakat wajib harus ditunaikan. Begitu, walaupun ada standarnya. Gaji 2 juta itu gaji UMR itu belum memenuhi standar nisab zakat, tetapi dia selalu memperhitungkan rezekinya untuk disisihkan, walaupun belum wajib zakat. Penghasilan saya belum sampai pada nisab zakat, bukan. Tetapi karena Allah berikan rezeki, langsung diamankan yang 2,5%. Ini mah pokok. Nah, 2,5% harus saya berikan ke amil. Maka aziz, tidak boleh saya bagi sendiri, karena itu uang zakat. Zakat itu diserahkan ke amil juga. Kalau dibagi sendiri namanya sedekah, berarti zakatnya belum ditunaikan. Kan gitu Bapak Ibu. Amil itu hanya ngurus satu saja, zakat. Selebihnya namanya sedekah, infak, terserah. Saya sebagai anak itu berinfak kepada orang tua dan istri dan anak, Bapak, itu namanya nafkah atau infak. Apa itu infak? Pemberian yang dilakukan secara rutin dan tanggung jawab, itu namanya infak. Ya, jadi kalau sesekali ngasih, memberikan sesuatu untuk guru TPA, untuk infak TPA, sesekali itu sedekah. Tapi kalau Bapak Ibu menjamin di luar zakat loh Bapak Ibu, oh ini zakat itu 0,5%, ibu TPA 0,5% dari penghasilan. Nah itu namanya infak. Nah kalau infak ini 700 kali lipat Bapak Ibu. Nah kalau ada orang ngemis Bapak Ibu ngasih, itu namanya sedekah, karena tidak ada rasa tanggung jawab dan tidak ada rutinitasnya. Gitu Bapak Ibu. Tidak ada rutinitas. Pemberian sesekali tidak ada tanggung jawabnya, yang namanya sedekah, itu sedekah sudah lepas. Pahalanya 10 kali lipat Bapak Ibu. Tetapi kalau infak itu di situ ada jaminan, maka itu berkali-kali lipat. Boleh kita anu sendiri, ya kita anu sendiri nggak mau ini untuk ini untuk itu kan itu namanya ihsan, memberikan yang terbaik karena kita diawasi oleh sehingga kita tidak bisa seenaknya ya di dalam menjalani kehidupan itu. Itu yang ketiga. Nah yang keempat ini Bapak Ibu, sedekah ya Muhammad, akhirni anisa. Yang keempat, terangkan kepadaku soal waktu as-sa'ah.
Bukan akhbirni anis zaman loh Bapak Ibu. Ada zaman, ada al-waktu, ada as-sa'ah, ada al-asr demi masa, ada ad-dahr demi masa yang begitu panjang. Jadi persoalan waktu di dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan berbagai kata. Tadi pertanyaan ini bab sa'ah. Sa'ah itu dalam bahasa Arab, di Indonesia kan disebut jam. Yaum hari ya Bapak Ibu. Yaumun itu hari. Asy-syahr syahrun bulan. Tahun namanya sanatun, sanah itu tahun. Tapi kalau saatun atau as-sa'ah itu jam. Tapi ketika pertanyaan akhbirni anis-sa'ah, terangkan kepadaku soal jam kiamat maksudnya Bapak Ibu. Kalau disebut sa'ah berarti waktunya tinggal hitungan jam. Jam tapi bukan menurut kita loh Bapak Ibu, dalam sisi Allah. Tapi itu untuk menunjukkan betapa dekatnya kapan itu kiamat. Makanya as-sa'ah itu artinya waktu yang dimaksud adalah kiamat. Kapan kiamat? Terangkan kepada soal kiamat ya Muhammad. Jawaban Nabi luar biasa Bapak Ibu. Nabi SAW menjawab, al-mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak mungkin lebih tahu daripada yang bertanya, Bu Pak. Jadi yang ditanya tidak mungkin lebih ngerti dibanding yang bertanya. Berarti bedai kan gitu kok Bu Pak. Bedainya bukan kepada Nabi. Inilah namanya nanti di hadis diterangkan seperti guru. Guru tuh Bapak Ibu ditanya sama muridnya, "Lek kok telat iki ngopo?" Niku anu Pak guru. Balik kempes. Kan gitu Bapak Ibu. Gitu. Guru ngerti. Bocah iki ngapusi. Gitu Bapak Ibu. Bocah iki ngapusi. Ning dijani karo gurune ya wis seperti aja mau baleni meneh. Jajane sing kapusan sinten Bu Pak? Rumangsane muridé gurune kira ngerti. Padahal gurune ngerti muridé ngapusi. Nah gitu loh Bapak Ibu. Ya. Di situ itu artinya yang ditanya ya apa maaf. Artinya apa? Yang bertanya lebih tahu. Nabi tidak bisa menjawab. Yang ditanya tidak mungkin lebih tahu dibanding dengan yang bertanya. Artinya bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Dan intinya dan juga memang Nabi tidak tahu. Nah baru yang terakhir ini Bapak Ibu. Yang terakhir. Akhbirni an amaratiha. Terangkan kepadaku Muhammad tentang tanda-tanda dekatnya kiamat. Amarat ini kalau diartikan secara bahasa tanda kecil. Nah, gitu. Tanda dalam bahasa Arab ada amarat, ada alamat. Alamat itu dari bahasa Arab bukan? Alamat itu dari bahasa Arab. Ada ayat itu juga tanda. Tapi ketika disebut dengan apa? Ini yang namanya amarat itu tanda kecil. Tanda kecil itu akan ada di saat sudah dekat dengan sesuatu. Undi alamate TPA Darul Muttaqin. Niku nek kula saking Jakarta niku golek alamatnya ketemu nang mboten buka. Enggak ada yang ada alamatnya kalau keluar naik mobil lewat tol itu enggak ada tanda kebakaran itu mboten buka. Apa meneh Pulau Sari ora enek buka. Enek iki Surabaya Semarang. Itu buka Cirebon. Surabaya Semarang. Adanya itu nanti rutenya begitu. Itu namanya penunjuk arah. Nanti sudah sampai mana? Semarang, ya kan? Terus turun ke selatan. Nanti baru di situ ada persimpangan lurus Surabaya kanan atau kiri lah. Jadi kalau tol itu kan kiri keluar tol atau pindah jalur ke arah Solo, tol Solo ya, tol Solo nanti ke arah sana. Baru nanti sudah sampai ke jalur Solo, baru nanti di situ ada tanda Kebakramat. Pulau Sari ini rumahnya kok Kebakramat dulu namanya tol
Alamat, baru nanti itu bisa tanya, bisa kalau lihat GPS memang ada kalau lewat satelit lewat handphone itu ada. Baru nanti arahnya kalau ke kanan itu Palur, kiri, baru itu nanti ke kiri, baru kelihatan Pulau Sari, nanti ada beberapa kode. Baru nanti kalau sudah dekat, baru ada tanda masjid ini, TPA ini baru ada. Nah, ketika sudah kelihatan tanda itu namanya amarat dalam ini. Nah, kok dipakai? Kenapa ini dipakai oleh malaikat Jibril? Malah bocor buka. Bocor nih sing tangan niki malaikat Jibril buka. Tanya, ya Muhammad, akhirni anisaan. Tidak jawab, akhirni anan. Sebutkan tanda-tanda dekatnya. Jadi kalau sebut amarat itu tanda kecil yang menunjukkan dekatnya dengan sesuatu. Nah, Nabi bisa menjawab. Kalau bab kiamatnya tidak bisa Bapak Ibu, tapi bab tanda kiamatnya Nabi bisa jawab. Nabi jawab dua hal. Satu, Nabi SAW menjawab, ya, antari dan amatu robbatah. Satu, budak wanita melahirkan tuannya. Berikut juga Bapak Ibu memahami hadisnya ini. Seorang budak melahirkan majikannya. Yang dilahirkan itu anak atau Bapak Ibu? Tapi kenapa anak bisa menjadi majikan bagi ibunya? Bagaimana memaknai? Nah, ini termasuk hadis-hadis begini. Ini termasuk hadis-hadis yang mungkin istilahnya mutasyabih. Hadis-hadis yang harus ditafsirkan dengan ilmu. Dengan ulama yang meneliti tidak bisa dipahami secara langsung. Ya, seorang budak yang melahirkan majikannya, gimana itu? Ya ada yang menafsirkan, ya. Apa namanya memang budak, ya, dan itu fenomena kalau di Indonesia nggak begitu ada, Bapak. Tapi di beberapa negara Arab itu sudah terjadi. Jadi seorang orang-orang muslim di negeri-negeri kaya itu mau menikah itu sudah sulit, Bapak Ibu, karena maharnya terlalu tinggi. Ya, akhirnya dia menikahi pembantu, kan begitu. Anaknya majikannya kan? Itu kan majikannya menikahi pembantunya tetapi disembunyikan. Punya anak laki-laki atau perempuan, ibunya tetap budak, anaknya tetap anaknya. Terus kan gitu Bapak Ibu, anaknya majikan. Nah, anaknya majikan itu statusnya tetap majikan, ibunya tetap budak. Memang itu terjadi tapi tidak di Indonesia. Di sebagian negara Arab begitu karena maharnya luar biasa Bapak Ibu. Wong diregani. Diregani. Kalau tidak segini ya tidak jadi nikah. Maka banyak wanita yang akhirnya tidak menikah sampai usia tertentu. Ya, laki-laki juga begitu akhirnya membujang itu di negara Arab gitu. Ya, karena soal biaya pernikahannya maharnya itu mahal sekali. Belum pernikahannya. Ya, kalau di Karanganyar ada loh Bapak Ibu daerah yang begitu. Daerah itu kan biasanya berubah. Yang Jatiroso itu begitu, ya, itu disebutkan Jatiroso begitu, Wonogiri ya Jatiroso ke sana, ya atau Jatipuro, tapi Jatiroso itu begitu. Ya, ketika seorang laki-laki, misalnya dari Jogja atau dari Semarang atau dari mana, dapat orang Jatiroso itu sudah begitu. Jadi orang tuanya minta, ya, mobil atau motor, nanti sofa macam-macam itu kalau dijumlah, waduh. Itu belum untuk lakinya loh, ya. Tapi tidak separah yang ada di itu pemahaman. Tapi di sisi lain yang harus sederhana begini Bapak. Situ ada kondisi yang terbalik. Harusnya anak itu memperlakukan orang tuanya itu majikan. Sendika dawuh. Bukan justru orang tua manut anaknya. Yang tadi sekarang kan banyak tuh Bapak Ibu. Banyak. Wong tua manut karo anak. Wong tua mesti karo anak. Ya. Kalau bahasanya kebo nyusu. Bener apa tadi? Ya, kalau kudune gudel nyusu kebo ini sekarang kebo nyusu gudel kan begitu. Ya. Sebagai memahami hadis ini itu soal riba Bapak Ibu. Ya, riba. Ya, mboke duwe anak,
Itu Bapak Ibu, anaknya meteng kali mbok bener apa betul Bu? Sinten niku anak meteng karo mboke Bapak Ibu. Duit 1000 dadi mana 100. 100 zina kali mboke kali mboten buka. Terus semua mboten niku buka. Maka Rasulullah mengatakan Rasulullah cerdasnya Bu, Masya Allah. Zina itu peringkat paling rendah seperti anak berzina dengan ibunya. 100 niku kawin kali sinten Bu? Kali 1000 kan? Jadi 1100 mana meneh? 1110 kawin kali 1100 terus Aku mana? ya. Ada yang memahami hadis ini ada hubungannya dengan riba, bohong dan musuh. Tapi paling tidak ini adalah kedurhakaan. Anak durhaka pada orang tua durhaka kepada anaknya. Di situ Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Di sisi lain banyak anak lahir itu tanpa tahu siapa ibunya. Kalau tanpa tahu siapa bapaknya sudah jelas, biasa Bapak Ibu. Tapi anak lahir tanpa tahu siapa ibunya. Mungkin seperti ini, ya, seperti ini. Mungkin ya, artinya ada kondisi di sosial masyarakat yang sudah semakin rusak, sudah tidak memperhatikan lagi soal keturunan dan semacamnya, Bapak Ibu. Yang satu lagi, yang terakhir, Bapak Ibu, jadi kan dua Nabi menjawab, apa tandanya? Nabi menyebut dua. Satu, budak wanita yang melahirkan tuannya. Jadi anak itu menjadi majikan bagi orang tua. Kalau di sosial masyarakat kita ya sudah terjadi. Wong tua wedi karo anake. Yang jelo apa-apa kudu dituruti. Jeneng apa jeneng Pak? Hanya itu urusan Pak, Bu kok tukang kipin ra tukang gas sekolahku. Ya itu 10 tahun 2012 itu saya punya murid Bu. Ya saya punya murid dan orang tuanya itu jamaah haji saya. Ya. Sebenarnya rumahnya itu dari sekolah, dari rumah ke sekolah itu tidak jauh. Ya sebetulnya numpak pit bisa, pit ontel bisa Bapak. Naik pelaku kok tidak sesuai. Tapi kalau naik pit ontel itu bisa. Paling 5 menit, 5 menit atau 10 menit lah paling susah. Sampai itu 10 menit Pak. Ya itu bersepeda. Tapi tidak mau naik sepeda, jalur pit. Ya, wes tukang kipin, motor. Kira-kira 3 bulan, ya belum sampai semesteran, anak ini bukan tidak mau pakai sepeda, tidak mau. Jalur ganti ninja. Bapak kan mulai cerita. Tapi karena saya sudah kenal, saya jenengan Pak D, jenengan D, dengan itu kan saling jenengan dia bisa salahkan karena sudah dekat tak salahkan. Salahkan. Jenengan kok buat kita desi anak itu. Belum waktu ini saya sudah orang masjid, anak tidak pernah masjid Bapak Ibu. Walaupun murid saya. Ya kita ini sekolah ya, sholat. Tapi ketika balik ke rumah, ternyata terus ya salah ya orang tua ini. Pak orang tahu masjid dia Bapak Ibu. Pak orang tahu masjid. Jadi biar sergap nang masjid loh tak? Anaknya itu sergap nang masjid dia secili dia ujung SD kok Bapak Ibu. Baru ngerti SMP ngerti Pak Era tahun masjid. Nopo mending karo konsol dibangun masjid. Itu merubah itu itu keberanian. Berarti Bapak Eri ya sudah boleh keutamaan tuh kok ini aja Bapak Ibu. Gimana? Itu kenyataan zaman sekarang. Ya seperti itu. Nah yang satu lagi Rasulullah menjawab. Nah tadi pertama antalidal amat rabbataha. Yang kedua wa antara hufatal watal anatari asyaya tatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang yang tidak beralas kaki, cekeran buba, al-urata, auratnya kelihatan tidak pakai baju, al-alata melarang. Itu cekeran, tak kelamin, melarat, bukan tete ke buka. Itu mi asyai, gawean ngon.
Tapi nanti mereka ini satu saat akan melakukan perlombaan membangun gedung pencakar langit. Masyarakat ini Bu, ini kan sebuah masyarakat, orang-orang yang seperti ini punya kebiasaan ngendi ceker, melata ambet, melarat politik, angon wedus, angon galiannya angon, gitu. Tapi nanti saat mereka ini orang-orang yang masyarakat yang seperti ini suatu saat mereka akan melakukan perlombaan membuat gedung pencakar langit. Karena membuat gedung itu simbol kekayaan. Pada saat ini disampaikan, cuman hadis soalnya sampai di sini Bapak Ibu. Hadis lain itu ada yang menyatakan, ya. Ada yang tanya, siapa orang ini ya Rasul? Ya, siapa orang ini? Dalam hadis yang lain disampaikan Rasulullah, siapa lagi kalau bukan bangsa Arab? Siapa lagi kalau bukan orang Arab? Ya begitu. Memang betul dari zaman Nabi Ibrahim yang masuk di negeri Arab sampai kepada Raja Fahad, Raja Arab Saudi, itu kehidupannya miskin. Bahkan Qatar, Uni Emirat Arab itu termasuk negara-negara termiskin di dunia. 70 tahun yang lalu Bapak Ibu. Tahun 30, tahun 40 itu mereka itu Qatar, Uni Emirat yang bangunkan Syekh Zayed itu negeri-negeri termiskin di dunia. Hari ini coba Bapak Ibu, sudah tahu Bapak Ibu seperti apa kekayaannya, luar biasa. Pada saat Nabi menyampaikan ini, ya orang Arab, para sahabat juga tidak tahu bagaimana ini ya perwujudannya. Dan hari ini sudah berjalan Bapak Ibu. Hadis yang ini sudah berjalan. Terjadi perlombaan. Jadi ada 10 gedung pencakar langit sampai tahun 2023 ini. Ada 10 gedung pencakar langit. 7 diantaranya itu ada di Arab. Dan yang paling tinggi dari 10 gedung pencakar langit tertinggi dunia, yang tertingginya juga di Arab, Pak. Tingginya 830 meter. Tingginya 1 kilo, kurang 170 meter, Bapak Ibu. Adanya di mana? Di Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Namanya Burj Khalifa, Menara Khalifa. Tingginya Bapak Ibu 800 meter muncul. Luar biasa tak? Dia kan luar biasa. Itu sebelum pandemi Raja Arab Saudi, anaknya Muhammad bin Salman nggak terima Bapak Ibu. Dia sudah merencanakan jauh-jauh sebelumnya untuk membangun namanya Jeddah Tower, Menara Jeddah Bapak Ibu. Kalau tidak salah namanya begitu, Bapak. Jeddah Tower yang tingginya lebih dari 1000 km. Lebih dari 1000 km, tapi itu belum terwujud karena rencana pembangunannya itu tahun 2019 atau tahun 2020 dilarang COVID. Ya jadi Bapak. Maka gerakannya Muhammad bin Salman ini menjadikan Arab Saudi itu adalah kota wisata dunia. Tidak hanya wisata religius, wisata haji dan umroh, tapi membuat wisata yang lain. Maka dia membuat supermarket terbesar di dunia. 6 kolam renang. Coba Bapak. Di supermarket itu ada 6 kolam renang, Bapak Ibu. Di Jeddah itu. Itu kalau itu sudah dibikin, ya, itu sudah dibikin. 1 kolam renangnya itu bukan seperti kolam renang Intan Pari, Bapak Ibu. Kolam renangnya luar biasa, Bapak Ibu. Nah, supermarket itu ada 6 kolam renang. Karenanya Raja ada berapa kolam renang, Bapak? Ya, ada berapa kali? Intan Pari, terus nopo, lihat habis. Proposa, terus mana itu? Coba. Ya, mungkin 5, ada 10 Bapak. Itu dari supermarket. Jadi itu sudah terjadi. Yang ini sudah jelas terjadi. Nah, kalau sudah ada tanda itu, berarti sudah dekat kiamat. Apa pentingnya dari kajian ini Bapak Ibu? 1, kita bersyukur kepada Allah sebagai orang Muslim, dan bukan orang Muslim pada umumnya, orang Muslim yang khusus yang rajin pengajian. Sergap ngurus TK seperti ini itu panjenengan itu amal ibadah Bapak Ibu. Bukan saya dipikir Bapak Ibu. Terus saja ngurusi begini, itu nanti urusan dapur niku kecil.
ya urusannya kecil di sisi orang untuk mencukupi rezeki kita itu sudah gampang. Ya, satu, yang kedua teruslah meningkatkan ibadah Bapak Ibu, sabar menghadapi ujian atau musibah, ya itu sabar dan syukur dan sabar terus mawon sehingga kita itu bisa mendapatkan jalan mudah menuju surga. Maka seperti masyarakat di Palestina itu kan kelihatannya kan menderita, tapi sesungguhnya di balik itu adalah perlombaan antri syahid Bapak Ibu. Syahid itu langsung ketika jasad itu meninggal diambil oleh malaikat, syahid itu langsung disambut oleh malaikat, ditempatkan di mana Bu? Di Tembolok burung surga, dikelilingkan dulu di surga Bapak Ibu. Setelah itu diistirahatkan, nanti bangun-bangun hari dia kiamat. Kalau Benyamin Netanyahu mati Bapak Ibu, rasa diri. Itu bangkainya tentaranya Israel itu Bapak Ibu, belum sampai sehari sudah busuknya luar biasa. Beda dengan mujahidin yang sudah terkubur Bapak Ibu. Terkubur jatuh, atau orang yang ibu baru hamil atau baru menyusui kena rudal, apartemennya hancur Bapak Ibu, syahid. Itu yang puing-puing di Gaza itu kan masih sekitar 8.000 orang yang belum dihitung Bapak Ibu. Yang sudah dihitung itu 23.000. Yang diperkirakan tertimbun dalam reruntuhan itu sekitar 8.000. Coba Bapak Ibu, itu kalau digali jasadnya masih utuh. Luar biasa ya. Sedangkan kita ini sesungguhnya yang menderita siapa? Kehidupan kita ini rumah itu sebetulnya rumah tuh Bapak Ibu. Ini mau berita TV hari ini, waduh, gak usah ngikutin ya sudah. Itu adalah bagian dari tantangan hidup kita yang tetap kita harus perhatikan. Perusahaan politik Bapak Ibu harus perhatikan. Tidak boleh sembarangan di dalam memilih. Tapi harus pilihlah pemimpin, wakil-wakil yang terpercaya sesuai dengan arahan para ulama, para pemimpin sesuai arahnya Pak Sabto, dengan Pak Suparman, dan poro-poro ini ya, sesuai arah sana. Insya Allah bukan masalah hasil pun, alasan kita sudah selesai Bapak Ibu. Tidak perlu selesai. Mengenai nanti yang dipilih di dalam khianat, tapi kita sudah jelas memilih yang amanat Bapak Ibu. Di dalam perjalanan memilih dia khianat. Sudah selesai. Tetapi kalau sudah jelas dia pengkhianat, tetap dipilih. Wah, dosa besar Bapak Ibu. Bukan dosa kecil. Hati-hati Bapak Ibu. Karena kerusakannya di Indonesia ini 270 juta. Itu manusianya, belum kekayaan alamnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah milih yang benar, yang baik, ternyata dia khianat, Bapak Ibu sudah terlepas. Tapi gara-gara uang 100.000 di amplop serangan fajar, nah misalnya dia tahu ya wis lah di itu uang ya pakai gua, wis pemilu rata tidak kok, masuk pemilu rata ini ya. Nah itu hati-hati Bapak Ibu. Ya saya tidak sebut nama loh Bapak Ibu, ya nanti takut kena sesuatu nanti dikira sini boten-boten, ya. Lo sudah jelas wakil-wakil itu surat cetok Bapak Ibu. Tetap gara-gara dipilih urusannya dengan Rabbul Alamin. Bisa kosong dunia, akhiratnya juga sensor. Nonton sih Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Nah sebagai penutup hadis ini, lalu orang ini pergi. Setelah 5 pertanyaan itu dijawab oleh Nabi terakhir tentang orang-orang yang melarang terakamben, sekera, gaweannya amal, ngerti-ngerti sugeng-gedung, malah lomba-lomba ngedepi bangunan yang bertingkat, yang tinggi menjulang itu, ya. Lalu faman talaqa falabithum alayhi. Lalu orang itu beranjak pergi. Itu rumah pergi. Falabithum alayhi, lalu aku terdiam, termenung, terhilang. Maksudnya begitu lalu. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, kata Sayyidina Umar. Lalu Rasulullah ngomong sama Umar, ya Umar, kata dari Manisail, tahu nggak engkau siapa yang bertanya tadi? Lalu Rasulullah menjawab, Sayyidina Umar menjawab, Qultullah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau fa'innahu Jibril, sesungguhnya dia yang bertanya tadi adalah malaikat Jibril Bapak Ibu. Gitu?
kalian semua para sahabat mendatangi kita ini tujuannya apa? Yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Jadi pelajaran agama itu ada 5. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan, yang keempat tanda kiamat, yang kelima tanda kiamat. Berarti pelajaran agama kita. Dan itu penting ya. Yu'allimukum dinakum. Jadi malaikat, karena ada nabi Bapak Ibu. Tapi di karangannya juga ada katanya malaikat Jibril itu turun ke kerja niku. Wonten niku malaikat tirose sinten niku? Nggih, Mbah Rahmat apa itu nggih? Nggih niku malaikat Jibril tekoni kerja. Urusane apa malaikat Jibril tekoni kerja karo jenawi kok coba Bapak Ibu. Iki kurang gawe ini malaikat Jibril. Malah dulu ada di Jakarta, katanya Lia Eden nikah sama malaikat Jibril apa Pak? Lu mau apa malaikat Jibril dolan di Jakarta ini urusannya? Boleh apa malaikat Jibril sopir di Jakarta? Itu kan apa yang dipikir? Tapi gitu juga ada pengikutnya Bu Pak Luhir kan? Yang dikerjain ini juga ada pengikutnya. Ini dia orang-orang kedendang, ya semua gimana Bapak Ibu? Akhirnya kita selesai alasan kita di hadapan Allah menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah sudah. Melakukan yang terbaik tidak memikirkan diri sendiri, tapi justru banyak memikirkan orang lain, berdakwah semaksimal kita, amar ma'ruf nahi munkar semaksimal kita. Mengenai hasilnya sudah. Ada kekeliruan kita pelajari, gimana salahnya kita perbaiki lagi. Itu namanya ihsan. Nah kalau sudah demikian Bapak Ibu, ribut coba. Ribut selesai Bapak Ibu. Meninggal husnul khotimah. Amin Allahumma. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Kurang lebih ini pun 1 jam deh. Jam 9:10 lewat, jam 10 kurang seperempat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan bermunajat doa kepada Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصر المسلمين في غزة وفي فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Pesan terakhir, terus doakan saudara kita khususnya di Palestina, Bapak Ibu. Pakai sesuai bahasa kita. Gusti Pengiran, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, kuatkan kesabarannya. Ujiannya berat, kuatkan kesabarannya, ya, dan hancurkan Israel. Zionis itu hancur. Ya Allah, hantarkan kami kelak bisa sholat di Masjidil Aqsa. Kurang apa betul Pak? Ya, cita-cita sholat di Masjidil Aqsa. Mudahkan jalannya. Satu itu ya doa untuk Palestina dan kehancuran Zionis. Yang kedua Bapak Ibu, selalu sisihkan rezeki. Kumpulkan dulu. Dari sisian rezeki kumpulkan, sebagian untuk zakat, sebagian untuk masjid, sebagian untuk lain apa, Bapak Ibu untuk ranting, untuk cabang, ya tidak apa-apa. Ampun, kenapa? Khawatir Bapak Ibu.
juga sisihkan untuk Palestina. Yang ketiga, hindari sebisa mungkin produk-produk yang berhubungan dengan Israel. Kalau Yaman Houthi memboikot, memblokade Laut Merah, kita yang di Kebak Keramat ini memboikot, memblokade produk-produk yang berhubungan dengan penjajah di muka bumi nomor 1 di dunia, yaitu Zionis dan Amerika itu beserta Inggris yang berhubungan itu. Tapi kalau tidak ada produk lain, adanya itu ya sudah, mau gimana lagi, seperti WA. Itu tahu Bapak Ibu? Ya, mau ganti Telegram ya begitu. Ya, malah gitu, enggak pindah-pindah. Ya kalau memang adanya itu ya sudah. Nah kita gunakan untuk dakwah untuk memperkuat barisan kita untuk kaum muslimin. Sekian, aku lupa lihat astagfirullahaladzim walakum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tapi Bu, benar pesanan dari Bu Mut, ini kan project Bapak Ibu, kurang 2 bulan itu lagi project rumah besar, project kemudian apa namanya Saban, terus amalan apa yang paling bagus? Ya banyak puasa. Puasa apa? Ya puasa Senin Kamis sama puasa Rabu. Beda itu. Ya, tidak usah pakai puasa yang aneh-aneh. Justru Nabi memang menjalankan itu. Bagi yang sudah terbiasa menjalankan, ya sudah tinggal menjalani saja. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak infak, tingkatkan kesabaran, tingkatkan rasa. Itu insya Allah amalan-amalan ini di bulan Rajab ini yang sudah kita jalani, itu Allah akan khususkan, Allah akan tingkatkan pahalanya di sisi Allah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pengajian yang sudah kita dengar bersama dari Ustaz Muhammad Arif. Dan ini adalah pengajian bulanan kita yang keempat. Insya Allah akan kita lanjutkan pengajian bulanan yang kelima. Monggo istiqomah untuk hadir tolabul ilmi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga mengajak generasi mudanya, dan juga mengajak teman-teman yang lainnya. Kita ngaji dapat ilmu, kita ngajak-ajak yang lain dapat tambahan pahala lebih banyak lagi. Dan selain pengajian bulanan, ini juga di Rumah Quran ini ada kegiatan tiap pekan 2 kali untuk bapak-bapak tiap Selasa malam Rabu dan juga Jumat malam Sabtu 2 kali, dan juga untuk ibu-ibu ada hari Senin sore dan Kamis sore. Dan ini bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga nanti generasi muda juga menyusul. Dan kita di sini Rumah Quran Darul Muttaqin ini adalah tempat belajar membaca Al-Quran mulai dari nol. Tidak usah malu, mulai dari nol kita layani. Dan juga yang sudah lancar nanti tinggal lanjutkan dengan tahsinnya. Dan selain belajar membaca Al-Quran, juga kita belajar memahami makna Al-Quran, sehingga Al-Quran kita baca dapat pahala, kita pahami maknanya, bisa kita gunakan sebagai petunjuk dalam hidup kita. Dan Alhamdulillah, mari pengajian kita kali ini kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon dimaafkan atas segala kesalahan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut.